ketemu lagi nih bareng aku. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang bisnis apa ya? Coba perhatikan, ada pengusaha kerupuk udang, pemilik hotel, pengusaha manisan, dan pemilik rental. Jika semua pekerjaan tadi sukses, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Dan apa hasilnya? Mungkin nggak ya kamu menjadi seperti mereka? Coba perhatikan gambar berikut. Ada tangga. Nah, tangga ini ada 100 anak tangga. Di ujung tangga ada piala. Jika ada perlombaan mengambil piala, tindakan apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Jika terdapat 100 anak tangga untuk meraih piala itu, maka kamu harus meniti tangga satu persatu, dari bawah tentunya. Ada beberapa hal yang akan aku bagikan buat kamu yang akan memulai sebuah usaha. Paling tidak, usaha yang kecil-kecil lah boleh. Yang pertama, mulailah dari apa yang dapat kamu lakukan atau kamu usahakan. Misalnya, kamu hobi membuat prakarya. Kamu ahli banget dalam membuat suatu kerajinan, misalnya buket. Nah, kamu merangkai buket nih dari snack atau dari bahan bekas, kain flanel, terus kamu rangkai jadi buket. Nah, itu kamu kasih lihat ke teman atau saudaramu, tanyakan pendapat mereka. Atau enggak, kamu pintar membuat makanan, kamu pandai mengolah sebuah resep makanan. Nah, kamu bikin satu makanan atau minuman, nah kamu tester juga ke tetanggamu, ke temanmu, ke saudaramu, dan tanya pendapat mereka. Nah, biasanya orang-orang akan memberikan kamu kritik dan saran. Nah, itu kamu tampung semua. Kemudian kamu revisi atau kamu perbaiki produkmu. Gitu. Setelah kamu percaya diri, kamu boleh coba jual. Nah, cara menjual yang pertama harus branding. Jadi branding itu penting banget. Nah, branding itu kamu boleh bikin akun sosial media di Instagram atau di Facebook atau di marketplace lainnya. Kamu bikin akun di sosial Instagrammu tentang produkmu, misalnya produk makanan. Seperti punyaku ada Maharani Cookies. Nah, contohnya seperti itu. Jadi aku punya produk namanya Maharani Cookies dan Maharani Glasses yang bergerak dalam bidang makanan dan kacamata. Nah, jadi branding itu diperlukan. Kamu foto-foto semua produkmu dengan detail. Jadi kamu kalau misalnya belum punya background untuk foto, kamu boleh foto di luar ruangan yang memanfaatkan cahaya matahari di jam 11 siang sampai jam 1 siang. Yang kedua, ambil tindakan. Jangan cuma mikir dong. Jadi kalau kamu berniat untuk memulai sebuah usaha kecil, nah itu kamu jangan cuma mikir, kayaknya aku harus beli ini deh, kayaknya aku harus punya ini, aku harus punya itu, aku harus strategiku begini, konsepku begitu. Jadi selain kamu memikirkan konsepmu dan strategimu dalam berjualan, kamu list apa yang harus kamu lakukan dan kamu lakukan apa yang sudah kamu list. Jadi misalnya kamu butuh modal sekian ribu. Nah, misalnya modalnya 500.000 misal. Kamu list modal 500.000. Nah, selain kamu list itu, kamu nabung modal itu dari misalnya pekerjaan sampingan kamu atau yang masih sekolah dari orang tua, kamu tabung. Setelah kamu tabung, kamu menggunakan dana tersebut untuk memulai usaha kamu. Yang ketiga, berani. Diperlukan keberanian untuk memulai sebuah usaha dengan modal atau tanpa modal. Jadi modal itu tidak hanya uang, modal itu modal pikiran, modal tenaga. Nah, di era yang sudah penuh dengan gadget ini, di era yang digital ini, kamu bisa memanfaatkan sosial media kamu, ya kan? Kamu pasti punya banyak sosial media, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Kamu manfaatkan itu untuk berjualan karena dari sosial media tersebut akan menghasilkan. Pasti, dan yang diperlukan konsisten dan yakin. Kamu harus konsisten dengan apa yang kamu jual, kamu harus berani, kamu harus tekun, jadi harus bekerja keras dan juga bekerja cerdas. Jadi semua bisa kamu jangkau dalam satu genggaman. Jadi aku mau bilang nih, siap berbisnis itu siap rugi.
Karena yang namanya bisnis itu pasti ada naik turunnya, dan kamu harus siap dengan risiko tersebut. Diperlukan mental yang kuat, konsep dan strategi yang matang. Yang terpenting adalah mau memulai, berani, kreatif, dan berserah pada Tuhan. Nah, sedikit sharing nih tentang usaha yang aku jalani, yaitu Maharani Cookies dan Maharani Glasses ini. Nah, jadi awalnya dulu itu bukan iseng tapi belum caranya promosi itu gimana, caranya bikin feed IG itu gimana. Jadi aku masih bener-bener nol banget tentang bisnis. Nah, waktu itu hanya sekedar posting foto. Jadi aku foto ala kadarnya, foto apa adanya di bawah sinar matahari ya kan. Jadi nunggu jam 11 siang sampai jam 12 atau jam 1 baru aku foto-foto. Terus backgroundnya ala kadarnya juga, entah pakai background tanaman itu juga bisa loh, atau background tembok itu juga bisa. Nah kan juga banyak aplikasi edit foto, itu yang bisa kamu gunakan juga. Nah dulu itu jadi ngeposting foto-foto produk itu asal aja gitu, karena belum tahu. Nah seiring berjalannya waktu, akhirnya aku mulai memberanikan diri untuk promosi di salah satu Instagram makanan yang terkenal di tempatku di Blitar. Jadi aku promosi di sana, aku beranikan diri untuk nabung dan promosi. Waktu itu harga segitu masih lumayan lah untuk promosi, tapi dengan harga 100.000 aku untungnya bisa 50% loh. Jadi benar-benar ngaruh banget kalau mau promosi makanan di tempat itu. Nah, ini bukan promo tentang si akunnya ya, tapi aku cuma mau sharing waktu itu aku memberanikan diri untuk promosi. Nah, selain itu aku juga belajar gimana caranya edit video, edit foto, caranya bikin foto produk yang detail, dan itu aku pelajari. Caranya bikin caption, caranya bikin kata-kata yang menarik. Kalau misalnya kita mau japri via WhatsApp, itu aku semua pelajari. Jadi otodidak. Nah, itu semua juga bisa kamu praktekkan, bisa kamu coba, kamu lakukan dari hal kecil, dari hobi itu bisa menghasilkan. Nah, itu bisa kamu jadikan peluang bisnis kamu. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum memulai usaha ini, usaha di bidang makanan ini, dulu waktu zaman SMP sampai SMA, aku pernah jualan. Jadi ada jualan bolpen karakter yang bentuknya macam-macam, terus jualan ikat rambut. Jadi dulu itu karena aku suka bikin kerajinan, bikin figura, bikin pajangan dan sebagainya. Aku waktu itu bikin yang lagi booming, lagi tren, ikat rambut kelinci, kuping kelinci. Itu kan dulu pernah itu tren ya. Nah, aku coba jahit sendiri, aku desain sendiri. Nah, kainnya itu dari kain perca loh. Jadi bahannya bener-bener yang mudah aku dapat banget. Nah, dari kain perca, kainnya itu aku dikasih lagi sama temanku. Jadi temanku itu ibunya itu dia penjahit. Nah, waktu itu aku mau beli, nggak usah lah, pakai aja. Jadi sekarung gede itu aku pakai kain percanya, dan aku jahit. Terus aku jual waktu 2.000 per piecesnya, dan itu lumayan banget, bisa banyak ikat rambut yang bisa aku jual. Jadi sambil sekolah aku sambil bikin ikat rambut, bikinnya waktu pulang sekolah. Jadi pulang sekolah aku langsung bikin pesanannya teman-teman dan aku jual besoknya gitu. Jadi sebetulnya dalam memulai sebuah usaha itu kamu bisa banget berawal dari hobi, berawal dari kesenangan kamu misalnya hobi bikin konten, atau kamu hobi bermain musik, itu kamu bisa jadikan konten juga. Dan kamu juga sering share link sosmed kamu supaya orang bisa lihat apa sih jualan kamu, apa sih konten kamu, dan orang bisa menikmati gitu. Jadi kamu juga bisa menikmati hasilnya, orang lain juga menikmati hasil karyamu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah ini ya. Dah, sampai jumpa di video berikutnya.